إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana محمدا عبد الله ورسوله حبيبه وخليله وصفيه لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini, seruan ini telah Allah ulang berkali-kali, lebih dari 80 kali. Menyebutkan, menyerukan dengan kata orang-orang beriman. Itu karena Allah ingin menyeru, menyapa mereka orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang mulia jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kondisi saudara-saudara kita
hari-hari terakhir ini semakin dahsyat ujiannya, cobaannya. Ribuan kilometer dari sini, tetapi rasa pedih kita sebagai orang beriman sangat menusuk-nusuk hati kita. Saudara-saudara kita yang di Gaza mewakili kita semuanya untuk mempertahankan tanah suci umat Islam, tanah yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berusaha bersusah payah untuk mendatangi suatu tempat kecuali ketiga tempat ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sebanding dengan 100.000 rakaat. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya seperti 10.000 rakaat. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, sama dengan 1.000 rakaat. Ini karena kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan mendengar banyak sekali ahlu Gaza, penduduk Gaza, mereka adalah orang-orang yang beriman, taat, dan banyak para penghafal Quran di sana. Tidaklah setiap rumah di penduduk Gaza melainkan ada satu penghafal Quran di dalamnya. Mereka orang soleh. Akan tetapi mungkin ada sebagian kita yang menanyakan, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang penghafal Quran. Bukankah mudah untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah? Maka doanya pasti akan dikabulkan. Tetapi apa yang kita lihat jemaah sekalian Allah muliakan? Saudara-saudara kita di sana bahkan mengorbankan harta, jiwa, nyawa, darah, keluarga untuk mempertahankan tanah sucinya. Tanah suci kita semua umat Islam. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira wahai manusia, setelah kalian mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka kemudian tidak diberikan ujian oleh Allah? Siapakah yang lebih beriman daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana ujiannya, bagaimana cobaannya. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jauh keimanan kita dengan para nabi. Lantas bagaimana ujian para nabi tersebut? Nabi Ibrahim dibakar, dihujat, bahkan orang tua bapaknya sendiri tidak mau mengikuti ajarannya. Itu menandakan bukan berarti setelah dia beriman, setelah dia taat kepada Allah dan kemudian dia penghafal Quran dan berdoa kemudian diberikan kesenangan, kenyamanan. Tidak. Bahkan bisa saja kita yang nyaman-nyaman seperti ini belum Allah berikan ujian karena keimanan kita yang masih sedikit. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mendefinisikan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran dengan definisi yang sangat indah sekali. Dan apakah kita termasuk di dalamnya? Ketika Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Allah katakan, alladzina innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya,
zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Wa yuqimunas shalah wa atuz zakat, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan membayar zakat. Allah katakan di ayat berikutnya, ulaika humul mu'minun haqqan, sungguh mereka adalah orang-orang yang sungguh benar-benar beriman, dengan banyak penekanan di kalimat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah di antara definisi ciri-ciri orang beriman itu ada di dalam diri kita? Semoga ada semua di dalam hati-hati kita. Kita semua jemaah sekalian Allah muliakan, hidup pada kondisi yang sangat penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kenikmatan. Dan ini Allah sudah bicarakan di dalam Al-Quran. Allah katakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan tersebut dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum yahtadun, maka sungguh bagi mereka adalah rasa nyaman dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan nikmat aman. Allah telah memberikan kepada kita semuanya segala kenikmatan, ya, yang paling dapat kita rasakan nikmatnya adalah nikmat iman dan nikmat aman. Nikmat iman jemaah sekalian yang Allah muliakan, tidak semua manusia diberikan keimanan dalam hatinya, akan tetapi Allah sangat bisa memberikan itu semuanya kepada seluruh makhluk hidup. Allah katakan, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi jami'a, kalau Allah menghendaki maka sungguh Allah akan menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan manusia itu sebagai orang-orang yang beriman segala semuanya? Ya, tidak. Bala jemaah sekalian Allah muliakan, dengan hikmahnya Allah memberikan keimanan kepada seseorang dan tidak memberikan keimanan dan hidayah kepada seseorang. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, Allah telah memberikan keimanan ini bahkan tanpa kita memintanya. Kita terlahir dari ibu bapa yang beriman, dan sampai saat ini kita masih berusaha untuk menjadi orang yang beriman dengan ketaatan, dengan beribadah. Karena jemaah sekalian Allah muliakan, Allah kapanpun saja bisa mencabut keimanan dalam hati kita. Wa na'udzubillah. Rubah, barang siapa saja, ya, bisa saja orang yang beriman pada pagi hari maka dia kafir di sore hari. Dan barang siapa ada orang yang beriman di sore hari, dia kafir di pagi harinya. Allah mengendalikan, Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang menitipkan kepada kita keimanan walaupun satu titik keimanan dalam hati kita. Jamaah sekalian Allah muliakan, maka rasa syukur kita kepada Allah dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dan berusaha untuk meninggalkan kemungkaran, itu wajib bagi kita orang yang beriman, dengan selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat karakter yang dimana dia tidak jauh-jauh dari masjid. Bahkan Rasulullah SAW telah menjamin orang-orang yang selalu datang ke masjid
Rasulullah katakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman." Barang siapa engkau wahai sahabat-sahabatku melihat orang-orang yang sering datang ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana selalu disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata minoritas, kalimat sedikit, qalilun. Ya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, berapa kali Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalil, sungguh amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas salihin, sungguh amat sedikit sekali orang-orang yang saleh. Dan sebaliknya, mayoritas, orang-orang kebanyakan, Allah selalu menyebutkannya dengan kata-kata kebanyakan. Kasir dalam bahasa Arab. Wa kasirun minhum fasikun, wa kasirun minhum zalimun, wa aksaruhum minhum fasikun kafirun. Sungguh amat banyak sekali orang-orang yang fasik, amat banyak sekali orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, di antara 8,6 miliar penduduk manusia di muka bumi ini, yang beriman hanya 1 miliar sekian. Itu artinya jemaah sekalian Allah muliakan, manakah yang lebih banyak orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Maka sungguh kita adalah orang-orang yang sedikit, minoritas. Maka kenikmatan ini jangan sampai kita meninggalkannya, melalaikannya dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahi ta'ala haqqa hamdihi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah mengatakan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran, kepada orang-orang yang beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguh kalian wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam adalah orang-orang yang terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini, dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Akankah dan sudahkah kita menjadi bagian orang-orang yang terbaik yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Dengan syarat-syarat yang tadi, kita menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum khairu ummatin wal takum minkum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka jadilah kalian orang-orang yang menyeru dalam kebaikan dan melarang untuk berbuat keburukan. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, jihad kita walaupun belum bisa membantu sepenuhnya saudara-saudara kita di tanah suci Gaza, Palestina, jihad kita adalah melawan hawa nafsu kita.
Kemudian setelah itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan iman dan ketakwaan, kita berusaha semaksimal mungkin dengan doa dan harta kita untuk kita dapat membantu meringankan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang Allah janjikan sebagai orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan di dunia maupun di surga, dan berkumpul bersama para orang-orang soleh dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik adlun fina qada'uk nas'aluka Allahu bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك أنت يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا محروما يا ربنا لك الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر مجاهدين في فلسطين يا الله وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.